الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kita lanjutkan faedah-faedah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala pada muqaddimah syarah Khairawarinya. Nah, pada faedah yang ke-9 tadi sudah kita baca faedah ke-7 dan 8. Faedah yang ke-9 Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala mengatakan aqidatul a'immatil arba'ati wa man tafaqqaha bi madzahibihim. Akidah para imam yang 4 dan orang-orang yang mengikuti mazhab mereka dalam mazhab fikih. Qala min a'immati ahli al-islami من أئمة أهل السنة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله وعقيدتهم هي عقيدة السلف من الصحابة ومن سار على نهجهم. Di antara imam Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Dan akidah mereka adalah akidah para salafus saleh dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka, jalan mereka. وأما المشتغلون بالفقه بعدهم فمنهم من يستفيد من علمهم في الفروع ويعول على ما دل عليه الدليل أخذا بوصايا الأئمة أنفسهم فإن كل واحد منهم جاء عنه الأمر باتباع الدليل وترك قوله إذا كان الدليل على خلافه وهؤلاء موافقون لهم في العقيدة. Adapun orang-orang yang menyibukkan diri dengan fikih setelah para a'immah al-arba'ah itu maka ada di antara mereka yang yastafidu min ilmihim, mengambil faedah dari ilmu para imam itu fil furu' dalam masalah ibadah, dalam masalah al-furu', masalah cabang, yaitu masalah ibadah dalam masalah fikih. Wa yu'awilu ala ma dalla alaihi dalil, dan tetap bertumbuh dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya tidak taklid, ya, tidak fanatik terhadap mereka para imam tersebut. Akhdan biwasayal a'immati anfusihim, itu karena mereka mengambil wasiat dari para imam tersebut, ya, dari para imam-imam itu sendiri. Karena masing-masing dari mereka didapatkan atau ada datang riwayat darinya untuk perintah untuk mengikuti dalil dan meninggalkan perkataan imam itu apabila dalil yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah berbeda dengan pendapatnya. Sehingga kelompok dari atba'ul a'immah yang pertama ini, mereka itu cocok, ya, sama akidahnya dengan akidah para imam.
Jadi kalau para a'immatul arba'ah akidah mereka aqidatus salaf. Minas sahabati wa man sara ala nahjihim. Sedangkan pengikut para imam terbagi menjadi dua. Yang pertama, ya, orang yang mengambil ilmu dari para imam tersebut namun tetap melihat kepada dalil. Ketika ternyata pendapat para imam itu menyelisihi dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka meninggalkan perkataan para imam dan mengikuti dalil. Kelompok yang ini dalam masalah akidah sama dengan para a'immah tadi, para imam, yaitu mengikuti aqidatus salaf. Nah, kemudian wa minhum man yuqalliduhum fi masailil furu' duna sa'yin ila ma'rifatir rajih bid dalil. Di antara orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu fikih setelah para imam, ada orang-orang yang taklid terhadap para imam dalam masalah-masalah fikih, dan mereka tidak berusaha mengetahui mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang lebih kuat dengan dalilnya. Haula'i minhum man yuwafiquhum fil aqidah. Dari kelompok yang kedua ini ada sedikit dari mereka yang sama akidahnya dengan akidah para a'immah. Wa katsiruna minhum yattabi'una madhhabal asy'ariyah. Namun kebanyakan dari mereka itu mengikuti mazhab Abul Hasan al-Asy'ari pada fase keduanya tadi dalam masalah akidahnya. Nah, wa min amsilati man tafaqqaha fil madhhab al-Hanafi wa huwa ala aqidati salafi al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi sahibu aqidati ahli sunnati wal jamaah. Di antara contoh orang yang mengikuti mazhab Hanafi namun dia berada di atas akidah as-salaf adalah Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullahu ta'ala, yang memiliki akidah ahlus sunnati wal jamaah, matan akidah yang bisa disaku akidah Abu Ja'far at-Tahawi yang terkenal dengan akidah Tahawiyah. Nah, wa syarihu al-aqidati Ali ibn Abil Izz al-Hanafi, juga pensyarahnya yaitu Ali bin Abul Izz al-Hanafi juga sama memiliki akidah as-salafus salih. Ini dari mazhab Hanafi. Wa minhum man fil madhhab Syafi'i Abdurrahman ibn Ismail as-Sabuni, muallifu kitab aqidati salafi wa ashabil hadis. Dan di antara para ulama setelah para imam yang menyibukkan diri dengan fikih, dalam mazhab fikih dia mengikuti al-Imam Asy-Syafi'i, namun dalam akidah dia mengikuti akidah para salafus salih. Ada di sana Abdurrahman ibnu Ismail as-Sabuni yang terkenal dengan as-Sabuni, muallifu kitab Aqidatis Salafi wa Ashabil Hadis, pengarang kitab yang diberi judul Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Waz-Zahabi sahibu Kitabil Ulu, demikian juga dari mazhab Asy-Syafi'i ada al-Imam Az-Zahabi yang memiliki kitab Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Imam Az-Zahabi juga Syiar A'lamun Nubala dan kitab yang lain dalam masalah hadis, buku-buku yang besar. Wa Ibnu Katsir sahibut tafsir, demikian juga Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang memiliki tafsirul Qur'anil Azim. Ini dari mazhab Asy-Syafi'i. Contoh, wa minhum man fil madhhabil Maliki, dari mazhab Maliki
ada Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang bukunya disyarah oleh Syekh Abbad ini. Wa Abu Umar At-Talamanki, ya, Abu Umar At-Talamanki. Wa Abu Umar Ibnu Abdul Bar, yang terkenal dengan Ibnu Abdul Bar. Ini orang-orang dari mazhab Malikiyah yang dalam akidah mereka mengikuti mazhab as-salafus salih. Dari mazhab al-Hambali, minhum fil mazhab al-Hambali al-Imam Ibn Taimiyah, wal Imam Ibn al-Qayyim, wal Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Dari mazhab Hambali ada Ibn Taimiyah dan juga muridnya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah, dan juga al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab at-Tamimi an-Najdi. Nah, jadi kalau al-a'immatul arba'ah mereka akidahnya akidah salaf. Adapun dari pengikut-pengikut mereka dalam fikih ada yang tetap mengikuti akidah para a'immah tersebut, namun ada juga bahkan kebanyakannya adalah mengikuti akidah Abul Hasan Al-Asy'ari pada fase yang kedua. Nah, wa qad dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitabih As-Sawa'iq Al-Mursalah 'ala al-Jahmiyah wal Mu'attilah kama fi mukhtasarihi li Ibn al-Musili dzakara 42 wajhan fi ibtali qawli man fassara al-istiwa'a 'ala al-'arsy bil-istila'. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, nah, halilintar yang dikirimkan, As-Sawa'iq, ya, halilintar atau kilat-kilat yang atau kuntur yang dikirimkan kepada mereka orang Jahmiyah dan Mu'attilah. Maksudnya halilintar yang membongkar syubhat-syubhat, menunjukkan kesalahan-kesalahan kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'attilah, orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam mukhtasarnya karya Ibnu al-Musili, ini amanah ilmiah ya, Syekh Abdul Muhsin Abbad, beliau menukil bukan dari sawaiknya namun dari mukhtasarnya, maka beliau katakan di situ disebutkan, ya, Ibnu Qayyim menyebutkan 42 sisi, ya, 42 sisi yang menunjukkan salahnya perkataan orang yang mentakwilkan istiwa Allah Subhanahu wa taala dengan kata istila yang artinya menguasai. Wa dzakara anna katsiran minal malikiyyati ala manhaj as-salaf fil aqidah. Dan di situ beliau menyebutkan bahwa banyak dari orang-orang mazhab Maliki yang mengikuti manhaj para salafus saleh dalam al-aqidah. Maka beliau mengatakan, nah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan sebagaimana dalam ringkasan Mukhtasarus Sawa'iq pada juz 2 halaman 132 sampai 136. Ya, tadi beliau menyebutkan 42, disebutkan di sini beberapanya. Yang pertama, al-wajhu tsani asyar, sisi ke-12. Nah, dari sisi-sisi yang menunjukkan bantahan salahnya orang yang menafsirkan istiwa dengan istila, berada di atas, dan ditafsirkan, ditakwilkan dengan menguasai. Sisi ke-12 Ibnu Qayyim mengatakan annal ijma'a mun'aqidun ala anna Allah subhanahu istawa 'ala al-'arsy haqiqatan la majaza. Telah ada ijma' sudah terjadi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Itu merupakan suatu hakikat, bukan perkataan kiasan, bukan majaz. Yani para ulama dari kalangan ahlul lughah, ya, mereka semua telah sepakat, yang ahlul lughah dari kalangan ahlus sunnah tentunya maksudnya, telah sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya.
itu adalah satu kata hakikat, bukan majaz. Qala al-Imam Abu Umar At-Talamanki ahadu a'immatil Malikiyah wa huwa Syekh Abi Umar ibn Abdul Barr fi kitabih al-kabir alladhi sammahu al-wusul ila ma'rifatil usul. Telah berkata Abu Umar At-Talamanki, ya, At-Talamanki, salah satu dari imam besar dari kalangan mazhab Malikiyah. Beliau adalah guru Ibnu Abdul Barr. Abu Umar At-Talamanki mengatakan dalam kitabnya yang besar yang diberi nama, beri judul Al-Wusul ila Ma'rifatil Usul. Ya, Al-Wusulu ila Ma'rifatil Usul. Karya Abu Umar At-Talamanki. Fadzakara fihi min aqwalis sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa aqwali Malik wa a'immati ashabihi. Maka beliau dalam kitab itu menyebutkan dari perkataan para sahabat, dari perkataan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, juga perkataan-perkataan al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan imam-imam dalam mazhab Malikiyah. Ma idza waqafa alaihi al-waqifu alima haqiqata madhhabis salaf. Nah, yang apabila seseorang membaca nukilan-nukilan itu, maka dia akan tahu bagaimana hakikat mazhab salafus saleh, akidah salafus saleh dalam hal ini. Wa qala fi hadzal kitab, dan Abu Umar At-Talamanki mengatakan dalam kitab ini, ajma'a ahlus sunnati ala anna Allah ta'ala ala arshihi ala al-haqiqati la ala al-majaz. Ya, Abu Umar At-Talamanki rahimahullahu ta'ala setelah menukil perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, juga perkataan Imam Malik dan a'immatul mazhab Malikiyah, beliau mengatakan ajma'a ahlus sunnah, ya, ahlus sunnati semuanya telah sepakat ala anna Allah ta'ala ala arsyih, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, alal haqiqati la alal majaz. Nah, ya, alal haqiqat, dengan hakikat itu merupakan satu hakikat, bukan majaz, bukan kata kiasan. Nah, yang dengan demikian berarti, ya, takwil mereka orang-orang Mu'awwilah, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah juga yang mengatakan bahwa istiwa di situ maknanya istila, menguasai, itu berarti menyelisihi ijma'. Ini sisi ke-12-nya. Sisi ke-13, al-wajhu tsalits asyar. Nah, sisi ke-13, qala al-Imam Abu Umar ibn Abdul Barr fi kitab at-Tamhid fi syarh hadits an-nuzul. Nah, Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala dalam kitab yang besar, yaitu At-Tamhid. Nah, Tamhid itu syarah, ya, bagi Muwatta al-Imam Malik, ya, dari sisi fikih. Nah, 26 jilid. Nah, ya. Pada haditsun nuzul, ya, pada haditsun nuzul, hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abdul Barr memberikan syarah, di antaranya kalimat beliau demikian: wa fihi dalilun ala anna Allah ta'ala fis sama'i 'ala al-'arsy min fawqi sab'i samawat kama qalatil jama'atu wa qarrara dzalik. Maka di sini ada dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu berada di langit, di atas arsy, berada di atas, ya, di atas arsy-Nya, yang arsy-Nya di atas langit yang ke-7.
Kama qalatil jama'atu, sebagaimana telah dikatakan oleh ahli sunnati wal jamaah, wa qarrara dzalika, dan mereka telah menjelaskan hal tersebut. Ila an qala, sampai kemudian Ibnu Abdul Bar mengatakan, wa ahli sunnati mujmi'un 'ala al-iqrar bis sifatil waridati fil Qur'an was sunnah wal iman biha wa hamluha 'ala al-haqiqati la 'ala al-majaz. Nah, dan ahli sunnati wal jamaah semuanya sepakat meyakini sifat-sifat yang tersebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan mengimaninya serta membawanya kepada makna hakikat, bukan makna majaz. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik. Hanya saja ahli sunnati wal jamaah tidak mentakyifkan, tidak menjelaskan kaifiyahnya, tidak meyakini atau membayangkan bagaimana hakikatnya. Mereka yakini itu sebagai suatu hakikat, yakni sebagaimana kata yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun kenyataannya bagaimana, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Wala yahidduna fihi sifatan makhsusatan. Nah, demikian juga, nah, mereka tidak membatasi sebagai satu sifat khusus. Wa amma ahlul bid'ah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal khawarij fa kulluhum yunkiruha wa la yahmilu shay'an minha 'ala al haqiqah wa yaz'umuna anna man aqarra biha mushabbihun wa hum 'inda man aqarra biha nafuna lil ma'bud. Sedangkan kelompok ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan Al-Mu'tazilah, dari kalangan Al-Khawarij, mereka semua itu mengingkari sifat-sifat tersebut dan tidak membawanya kepada maknanya secara hakikat, tidak meyakini maknanya. Dan mereka justru meyakini siapa yang mengakui, mengimani sifat-sifat itu sebagaimana maknanya yang ada dalam bahasa Arab, justru mereka tuduh sebagai seorang musyabbih, sebagai seorang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wahum, sedangkan mereka Jahmiyah, Mu'tazilah wal Khawarij, mereka pun dikatakan oleh orang-orang yang meyakini sifat-sifat itu sebagai orang-orang yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kelompok Mu'attilah. Ya. Nah, karena mereka tidak meyakini sifat-sifat Allah, maka berarti mereka itu sama dengan orang yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka dikatakan oleh ahli sunnah sebagai kelompok Mu'attilah. Jadi sampai di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menunjukkan kepada kita bahwa banyak dari kalangan imam-imam dari mazhab Malikiyah yang memiliki akidah apa? Akidah as-salafus salih, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Abu Umar At-Talamanki dan muridnya Ibnu Abdul Bar rahimahumullahu taala. Nah, وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره المشهور. Abu Abdillah Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam tafsirnya yang masyhur. Nah, ya, Al-Jami' fi Ahkamil Quran. Ya, nah, tafsir, nah, yang besar karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Pada ayat kelima dari surat Thaha, dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas 'arsy-Nya. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, hadhihi al-mas'alatu lil fuqaha'i fiha kalamun. Thumma dzakara aqwal al-mutakallimin. Nah,
Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan ayat permasalahan ini, yakni masalah istiwa ini dalam ahli fikih ada beberapa perkataan, ada beberapa pendapat. Nah, untuk masalah istiwa itu ada beberapa pendapat dari pendapat para fuqaha, para ahli fikih. Beliau kemudian menyebutkan perkataan mutakallimin, orang-orang filsafat, yang tentunya mereka seperti tadi mentakwilkan istiwa. Ya, mereka mentakwilkan, tidak meyakini adanya sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka takwilkan apa tadi? Istiwa dengan istilah, artinya menguasai. Setelah menyebutkan perkataan mutakallimin, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, ya, wa qad kana as-salaful awwalu la yaquluna bi nafyil jihati wa la yantiquna bidzalik bal nataquhum wal kafatu bi itsbatiha lillahi ta'ala kama nataqa bihi fi kitabihi wa akhbarat bihi rusuluh. Beliau mengatakan, dan para salaf yang pertama, para salafus saleh, mereka tidak mengatakan, tidak memiliki keyakinan nafyul jihah, menafikan arah. yakni maksudnya mereka tidak menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Wala yantiquna bidzalik, dan mereka tidak mengucapkan hal itu. Bahkan mereka para salafus saleh dan kebanyakan ulama atau bahkan semuanya mengucapkan penetapannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Kama nataqa bihi kitabuh, sebagaimana telah diucapkan oleh Al-Qur'an kitabullah dan telah dikabarkan oleh para rasulnya. Walam yunkir ahadun minas salafi salihi annahu istawa 'ala 'arsyihi haqiqatan. Dan tidak ada satupun dari para salafus saleh yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya hakikatan dengan sebenarnya. Wa innama jahilu kaifiyatal istiwa. Tetapi memang mereka itu tidak tahu bagaimana hakikat istiwa tersebut. Ya, karena kaifiyah dari sifat-sifat Allah memang majhulah. Bagaimana hakikatnya sifat-sifat Allah itu tidak diketahui karena tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak pula diberitahukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan kama qala Malikun, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul. Sebagaimana Al-Imam Malik telah mengatakan al-istiwa'u ma'lum dan al-kaif, bagaimana hakikat suatu sifat itu atau istiwa itu majhulun, tidak diketahui. Nah, baik. Kemudian al-wajhur rabi'a asyar, sisi ke-14. Annal jahmiyata lamma qalu innal istiwa'a majazun صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته على عرشه وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية. Nah, bahwasanya ketika kelompok Al-Jahmiyah, orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi orang Mu'tazilah menetapkan nama-nama dan mengingkari sifat-sifat, kalau Jahmiyah ini lebih parah lagi. Ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya mereka ingkari. Nah, ya, semuanya mereka ingkari. Ketika orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwa istiwa itu suatu makna majaz, kiasan, maka Ahlus Sunnati wal Jamaah
mengatakan dengan terus terang, ya, menyatakan dengan terus terang bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa bidzatihi, dengan zatnya, ala arsyihi, di atas arsy-Nya. Ya, ketika orang-orang Jahmiyah mengatakan istiwa itu majaz, maka Ahlus Sunnah perlu membantah pernyataan mereka dengan pernyataan bahwa Allah benar-benar beristiwa di atas arsy. Zat Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Wa aktsaru man sarraha bidzalik, dan orang yang paling banyak atau kelompok yang paling banyak menjelaskan hal seperti itu secara terang-terangan adalah para imam dari mazhab Malikiyah. Para imam dari mazhab Malikiyah. Fasarraha bihi al-Imam Abu Muhammad ibn Abi Zaid. Maka al-Imam Abu Muhammad ibn Abi Zaid al-Qayrawani, ya, al-Qayrawani menyatakan jelas seperti itu fi thalathati mawadhi'a min kutubihi, pada 3 tempat dari kitab-kitabnya. Ashharuha ar-Risalah, yang paling terkenal yaitu Risalah Ibn Abi Zaid al-Qayrawaniyah. Kemudian wa fi kitab Jami'un Nawadir, dalam kitab Jami'un Nawadir, wa fi kitab Al-Adab, dan juga dalam kitab Al-Adab Ibn Abi Zaid al-Qayrawani. Dalam 3 kitab, ya, beliau menyatakan jelas bahwa Allah Azza wa Jalla dengan zatnya beristiwa di atas arsy-Nya. Kitab Ar-Risalah, kitab Jami'un Nawadir, dan kitabul Adab. Nah, ini semua karya Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim mengatakan, "Faman arada al-wuquf 'ala dzalika fa hadhihi kutubuh." Barang siapa ingin melihat hal itu, maka silakan baca, inilah kitab-kitabnya. Kitab-kitab Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani ada. Nah, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa sarraha bidzalika al-Qadhi Abdul Wahhab." Demikian juga Al-Qadhi Abdul Wahhab Al-Maliki. Beliau juga menyatakan jelas hal tersebut. Beliau mengatakan, "Innahu istawa bidzati 'alal 'arsy." Ya, Al-Qadhi Abdul Wahhab Al-Maliki rahimahullah mengatakan, "Innahu istawa bidzati 'alal 'arsy." Bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa dengan zatnya 'alal 'arsy, di atas arsy. Wa sarraha bihi al-Qadhi Abu Bakar al-Baqillani. Demikian juga Al-Qadhi Abu Bakar al-Baqillani rahimahullahu taala menyatakan jelas wa kana Malikiyah. Dan Al-Baqillani rahimahullah juga orang yang bermazhab Maliki dalam fikihnya. Hakahu anhu Al-Qadhi Abdul Wahhab nassan, itu juga disebutkan secara nas oleh beliau Al-Qadhi Abdul Wahhab Al-Maliki. Nah, wa sarraha bihi Abu Abdullah Al-Qurtubi di kitab Syarh Asma'illahil Husna. Juga dinyatakan jelas hal itu oleh Abu Abdullah Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi, dalam kitabnya Syarh Asma'ul Husna, ya, Syarh Asma'illahil Husna. Beliau juga menyebutkan dengan tegas bahwa Allah Azza wa Jalla beristiwa dengan zatnya. Zat Allah berada di atas arsy. Faqala al-Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam kitabnya tadi Syarhu Asma'illahil Husna. Faqala dzakara Abu Bakar Al-Hadrami min qawli At-Tabari, yakni Muhammad bin Jarir wa Abi Muhammad ibn Abi Zaid wa jama'atin min syuyukhil fiqh wal hadith. Abu Bakar Al-Hadrami telah menyebutkan dari perkataan Imam At-Tabari, yakni Muhammad bin Jarir rahimahullah, dan Abu Muhammad ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, dan jama'atin min syuyukhil fiqh wal hadith, juga sekelompok dari para syekh dalam fikih dan hadis. Wa huwa zahiru kitabil Qadhi Abdul Wahhab 'anil Qadhi Abi Bakar wa Abil Hasan Al-Asy'ari. Dan itu juga yang tampak dari kitab
Al-Qadhi Abdul Wahhab dan juga Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani tadi, Abdul Wahhab Al-Maliki, Abu Bakar Al-Baqillani dan juga Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, dan juga Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ibanah tentunya. Wa hakahu Al-Qadhi Abdul Wahhab anil Qadhi Abu Bakar nassan. Bahkan itu juga dinukil oleh Qadhi Abdul Wahhab dari Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani secara nas, lafaz bagaimana kalimat Al-Baqillani rahimahullah taala. Wa huwa, yaitu mereka semua mengatakan annahu subhanahu mustawin ala arsyihi bidzatihi. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya bidzatihi, dengan zatnya. Wa atlaqu fi ba'dil amakini fawqa khalqihi, dan di sebagian tempat dari kitab-kitab para ulama tadi mereka menyebutkan secara mutlak dengan kata-kata Allah beristiwa di atas arsy-Nya, di atas makhluknya. Maksudnya tidak ditegaskan dengan kata-kata bidzatihi. Nah, qala wa hadha qaulu Qadhi Abi Bakar fi tamhid al-awail lahu, wa huwa qaulu Abi Umar ibn Abdul Barr wa Talamanki wa ghayruhuma min al-Andalusiyyin, wa qaulu al-Khattabi fi syi'ar ad-din. Pendapat seperti ini bahwa Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy-Nya dengan zatnya, itu adalah pendapat Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dalam Tamhid, ya, di awal-awalnya, dan itu adalah pendapat Ibnu Abdul Barr, juga pendapat Abu Umar At-Talamanki, guru Ibnu Abdul Barr, dan lain-lainnya dari para ulama dari negeri Andalusia, ya, dari negeri Andalus, dan juga perkataan Al-Imam Al-Khattabi dalam Syi'aruddin. Nah, وقال Abu Bakar Muhammad ibn Mauhib Al-Maliki, dan telah berkata juga Abu Bakar Muhammad bin Mauhib Al-Maliki dalam Syarah Risalah Ibnu Abi Zaid, qauluhu innahu fawqa 'arsyihil majid bi dzatihi. Nah, makna fawqa wa 'ala inna jami'il 'arabi wahidun. Nah, sekarang menukil dari Abu Bakar Muhammad bin Mauhib Al-Maliki dalam Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, yang setelah membawakan perkataan para imam Malikiyah yang menyatakan apa tadi? Bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy bi dzatihi, ya, dengan zatnya. Nah, yang itu berarti menunjukkan bahwa tadi, ya, poin pembahasan kita pada akidah a'immatul arba'ah, ya, akidah para imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah imam kaum muslimin, imam yang 4 dalam masalah fikih. Akidah mereka akidah salafus saleh, pengikutnya pun, ya, kebanyakan, nah, atau ada di antara mereka, ya, orang-orang yang tetap mengikuti akidah para salafus saleh. Kalau dari mazhab Maliki sudah dibahas ini, banyak dari kalangan mazhab Maliki yang imam-imam fikih dalam mazhab Maliki berakidah dengan akidah as-salafus saleh. Dan dalam masalah istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya bi dzatihi, dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah akan menukil dari Muhammad bin Mauhib Al-Maliki dalam Syarah Risalah Ibnu Abi Zaid. Nah, qauluhu innahu fawqa 'arsyil majid bi dzatihi, perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani bahwa Allah di atas arsy-Nya yang mulia. Nah, ya, karena kata Dzul 'Arsyil Majid, ya, Dzul 'Arsyil Majid dalam surat apa? Nah, Al-Buruj. Nah, ada Dzul 'Arsyil Majid, di situ dibaca dua, Dzul 'Arsyil Majidu dan Dzul 'Arsyil Majidi. Kalau Al-Majidu itu berarti sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha mulia. Kalau Al-Majidi berarti Al-Majid di situ sifat dari arsy, ya, sifat
yang menunjukkan arsy yang mulia. Nah, baik. Pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy yang mulia dengan zatnya, makna fauqa dan ala, kata fauqa dan ala menurut seluruh orang Arab itu sama maknanya. Ya, kalau dalam Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ala. Kalau di sini dalam ungkapan Ibnu Abi Zaid fauqa 'arsy, di atas arsy-nya, itu sama. Nah, wa fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam tasdiqu dzalik. Dan dalam Al-Qur'an serta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tasdiqu dzalika, banyak nas yang membenarkan hal itu. Tsumma dzakara an-nusus min al-kitab was sunnah. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Muhib al-Maliki menyebutkan dalil-dalil tentang keberadaan Allah di atas arsy-Nya itu dari Al-Quran dan Sunnah. Wahtajja bihaditsil jariyah, dan beliau juga berdalil dengan hadis al-jariyah, budak wanita yang dipukul oleh majikannya kemudian didatangkan. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam laha ayna Allah wa qaulaha fis sama' wa hukmuhu bi imaniha. Nah, juga Abu Bakar Al-Maliki menyebutkan hadis Nabi SAW, perkataan beliau kepada jariyah itu, di mana Allah. Kemudian jariyah tersebut menjawab fis sama, di langit di atas. Kemudian Nabi SAW menghukumi dia bahwa dia adalah budak yang beriman. Tentunya itu menjadi dalil benarnya, ya. Bahwa seketika orang mengatakan Allah fis sama, Allah di atas, nah, itu berarti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu ini menjadi bantahan telak bagi mereka orang-orang Jahmiyah yang mengingkari uluwullah, yang mengingkari keberadaan Allah Taala di atas. Nah, wa dzakara hadits al-Isra. Demikian juga Al-Qadhi Muhammad bin Muhib al-Maliki menyebutkan hadis tentang Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan Isra Mi'raj. Dalam hadis Mi'raj, ketika sampai di mana? Baitul Maqdis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah salat bersama para nabi, setelah mengikat buraq pada batu di sana di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, ya, utiya bi mi'rajin, didatangkan dengan mi'raj, tangga. Kemudian Nabi SAW naik ke langit dengan tangga tersebut bersama Jibril alaihissalam. Terus, ya, langit pertama, langit kedua, terus sampai di atas langit yang ketujuh, sampai langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Nah, itu berarti apa? Menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Tapi ya sangat sedikit dari mereka orang-orang yang memperingati Isra Mi'raj yang mau menguak ya satu faedah dalam akidah ini. Tidak pernah mereka singgung hal ini. Kalau dalam masalah di mana Allah, tetap mereka mengatakan di mana-mana. Ya, padahal nah itu Mi'raj itu naik kemana tidak pernah dibahas. Soalnya yang dilihat sugeng apa suki apaan, suguhannya apa nanti. Ya. Baik. Summa qala, setelah Ibnu Mauhib al-Maliki menyebutkan perkataan dan dalil-dalil tadi, ya, beliau mengatakan, wa hadza qaulu Malik fima fahimahu an jama'atin mimman adraka min at-tabi'in, fima fahimu min as-sahabati, fima fahimu an nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam anna Allah fis sama' bima'na fawqaha wa 'alaiha. Nah, ya, Abu Bakar Muhammad bin Mauhib al-Maliki setelah menyebutkan nas-nas dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah dan hadis-hadis Nabi SAW, ya, hadis Isra, kemudian beliau mengatakan, inilah pendapat Imam Malik pada apa yang beliau fahami dari sekelompok orang, para ulama yang beliau temui dari kalangan para tabi'in.
pada apa yang mereka fahami dari para sahabat, pada apa yang mereka fahami dari nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Allah itu di atas. Nah, ya, Allah di langit, bimakna fauqaha wa 'alaiha, bahwa Allah di atas langit, di atas arsy-Nya. Nah, qala Syekh Abu Muhammad mengatakan innahu bidzatihi fauqa arsyihil majid. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bidzatihi, dengan zatnya, di atas arsy-Nya yang mulia. Nah, Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani tadi. Nah, fatabayyana, maka jelaslah demikian dari sini, anna uluwahu ala arsyihi wa fawqahu innama huwa bidzatihi. Maka dengan demikian jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu berarti zat Allah Azza wa Jalla di atasnya. Ya, di atas arsy tersebut. Ketika dikatakan Allah di atas arsy, itu maksudnya adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau para ulama sekarang mengatakan uluwul zat, ya, bukan hanya uluwul qahr dan uluwul qadar. Tinggi itu ada 3 makna. Uluwul qahr, artinya kekuatan Allah Subhanahu wa taala di atas kekuatan seluruh makhluknya. Uluwul qadar, martabat, ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di atas kemuliaan seluruh makhluknya. Dua hal ini disepakati oleh ahlul bid'ah. Uluwul qahr dan uluwul qadar, mereka semua sepakat. Pada ulu yang ketiga, uluwul dzat, di situ mereka gugur, di situ mereka tidak sepakat. Di situ nampak penyimpangan mereka. Maka, para ulama menjelaskan ini, uluwul dzat, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala benar-benar berada di atas arsy-Nya. Illa annahu ba'inun min jami'i khalqihi bila kaifin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ya, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya bila kaifin, tanpa kaifiyah, yakni tanpa kita mengetahui bagaimananya. Nah, ba'inun min khalqihi wa huwa fi kulli makanin min al-amkinatil makhluqati bi'ilmihi la bidzatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala di semua tempat dari tempat-tempat yang Allah ciptakan, Allah di tempat itu bi ilmihi, dengan ilmunya, la bidzatihi, bukan dengan zatnya. Zat Allah di atas arsy, namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja di tempat mana saja. Itulah makna bahwa Allah di tempat itu dengan ilmunya. Ya, la tahwihil amakin, tempat-tempat yang merupakan ciptaan Allah itu tidak, la tahwihi, tidak mengelilingi Allah. Li'annahu a'zamu minha, karena Allah lebih agung darinya, karena Allah lebih besar darinya. Ila an qal, sampai kemudian Ibnu Mauhib al-Maliki mengatakan, qauluhu 'alal 'arsy istawa innama ma'nahu 'inda ahli sunnati ala ghairi ma'na al-istila'i wal qahri wal ghalabati wal mulk. Dan perkataan ya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya, 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, maknanya menurut ahli sunnati wal jamaah bukan istila, bukan menguasai, bukan mengalahkan. Ya, istilah wal qahr wal ghalabah wal mulk, 4 kata ini sama maknanya. Nah, menguasai. Alladzi dhannatil mu'tazilatu wa man qala biqaulihim annahu ma'na al-istiwa. Yang itu diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang yang berpendapat dengan pendapat mereka dari kalangan ahli takwil, bahwa itulah makna istiwa. Ya, bukan demikian. Kata
Abu Bakar Ibnu Mauhib Al-Maliki. Wa ba'dhum yaqul innahu 'ala al-majazi la 'ala al-haqiqah. Sebagian lagi dari mereka mengatakan bahwa kalimat itu dalam makna majaz bukan haqiqah. Qala wa yubayyinu su'a ta'wilihim biistiwa'ihi 'ala 'arsyihi 'ala ghairi ma ta'awwaluhu min al-istila'i wa ghairihi. Nah, Ibnu Mauhib mengatakan, dan yang menjelaskan betapa jeleknya pentakwilan mereka dalam masalah istiwa Allah di atas arsy-Nya tidak sebagaimana ala ghairi ma ta'awwaluhu min al-istila'i wa ghairihi, di samping pentakwilan mereka bahwa istiwa itu adalah menguasai dan lainnya, ma qad alimahu ahlul ma'quli annahu lam yazal mustawliyan ala jami'i makhluqatihi ba'da ikhtira'ihi laha. Nah, dan yang menjelaskan salahnya pentakwilan ahlu takwil bahwasanya istiwa itu adalah maknanya istilah, adalah apa yang telah diketahui oleh orang-orang yang berakal, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menguasai seluruh makhluknya setelah Allah menciptakannya. Wa kana al-'arsyu wa ghairuhu fi dzalika sawa'. Dan dalam hal ini baik arsy maupun yang lainnya sama, semua dikuasai, selalu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada waktu satupun di sana Allah tidak menguasai makhluknya. Fala ma'na li ta'wilihim bi ifradil 'arsy bil istiwa alladhi huwa fi ta'wilihimul fasid istila'un wa mulkun wa qahrun wa ghalabah. Nah, maka tidak ada makna pengkhususan arsy dengan istiwa kalau ditakwilkan sebagaimana pentakwilan mereka yang rusak, yaitu menguasai. Ya, tidak menunjukkan sesuatu kalau seandainya istiwa di situ maknanya istilah, tidak ada maknanya, karena semua makhluk yang senantiasa selalu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika aidan yubayyinu annahu 'ala al-haqiqah biqaulihi wa man asdaqu minallahi qila. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya istiwa Allah di atas arsy itu adalah hakikatan, bukan majaz, dengan zatnya, ya. Ditunjukkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ya. Falamma ra'al musannifun ifrada dzikrihi bil istiwa'i 'ala al-'arsy ba'da khalqis samawati wa ardihi wa takhsisihi bi sifatil istiwa' alimu anna al-istiwa'a ghairul istila'. Nah, yang tadi bahwasanya istiwa di atas arsy itu hakikat dengan dalil wa man asdaqu minallahi qila. Nah, as-sidqu ikhbar 'ani syai' 'ala haqiqatihi. Kejujuran itu mengabarkan sesuatu sebagaimana kenyataannya. Ya. Nah, kejujuran. Makanya al-khabar itu ma yahtamilu as-sidqa wal kadzib. Namanya berita, ya, itu sesuatu yang bisa dikatakan benar dan juga bisa dikatakan tidak benar atau berdusta. Itu namanya berita. Nah, namun kalau berita itu diterima oleh orang yang fanatik, meskipun yang salah akan dikatakan benar. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an mengatakan wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya tidak ada sesuatu yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha benar dalam semua perkataannya. Maka ketika Allah memberitahukan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu berarti benar-benar beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, falamma ra'al musannifun, maka ketika para ulama yang membikin buku-buku dalam akidah melihat kenyataan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyendirikan
dengan menyebutkan secara khusus bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dan pengkhususan sifat istiwa tersebut, maka dari situ mereka tahu bahwasanya istiwa itu bukanlah istilah. Allah menciptakan langit dan bumi berarti menguasainya. Ya, setelah diciptakan dikuasai, kemudian disebutkan tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Nah, itu menunjukkan bahwa istiwa bukan menguasai. Nah, maka para ulama mengatakan fa aqarru bi wasfihi bil istiwa'i 'alal 'arsyihi wa annahu 'alal haqiqati la 'alal majaz. Mereka para ulama mengakui bahwa berarti Allah mensifatkan dirinya dengan istiwa di atas arsy-Nya, dan itu merupakan hakikat bukan majaz. Li'annahu shadiqu fi qili, karena Allah zat yang maha benar dalam perkataannya. Nah, wa waqafu an takyifi dzalika wa tamtsili, dan para ulama berhenti tawaquf, tidak berani menyatakan sesuatu tentang kaifiyah sifat-sifat Allah, dan tidak pula mereka menyerupakannya. Idz laisa kamitslihi syai', karena tidak ada sesuatu yang menyerupai. Hadza lafdhuhu fi syarhi, kata Ibnu Qayyim, ini lafaz Ibnu Muhib Al-Maliki ya, dalam syarahnya bagi kitab Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Nah, itu tadi sisi ke-14, 12, 13 ya. Sekarang sisi ke-15. Hanya dinukil sebagian saja, tidak semuanya ya, karena 42 disebutkan tadi. Delok angkane wis puyeng. Ya. Nah, mumet pusing. Mungkin wah 42 bagaimana itu? Itulah kehebatan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nah, dan itu kehebatan para ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengembangkan akal mereka dengan Al-Quran dan Sunnah, mentadaburinya. Nah, ya. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika membantah orang-orang ahlul kalam, orang membantah ahlul mantiq, kalimat-kalimat beliau lebih kuat ya, kalau bahasa Medan lebih paten mungkin, ya. Nah, daripada perkataan orang-orang mantiq sendiri. Nah, baik. Sisi ke-15 dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan dinukil oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad, dan ini nukilan terakhir bagi poin ke berapa? Ke-9. Nah, sisi ke-15 ini tadi sisi-sisi apa? Bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah yang mentakwilkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini dalam pembahasan apa yang lebih besar? Menjelaskan akidah para atba' al-a'immati al-arba'ah ya. Nah, kalau Syekh Abdullah Al-Mari sering mengatakan al-kalam yajru ba'daha ba'dha, perkataan itu saling menarik dari satu pembahasan ya ke pembahasan yang lainnya. Jangan sampai ya lupa pokok pembahasannya. Baik, al-wajhul khamis ashar, sisi ke-15. Anna al-Asy'ariyah haka ijma'a ahli sunnati ala butlani tafsir al-istiwa'i bil istila'. Bahwa al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, beliau telah menukil, telah menceritakan, menghikayatkan adanya ijma' ahlus sunnah tentang batilnya penafsiran sifat istiwa dengan kata al-istila. Wa nahnu nadhkuru lafzahu bi'ainihi, dan di sini kami, kata Ibnu Qayyim, akan menyebutkan lafaz al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Nah, itu sendiri. Alladzi hakahu anhu al-Abul Qasim Ibnu Asakir fi kitab Tabyini Kadzibil Muftari, yang diceritakan
Dinukil kalimat Abul Hasan itu oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabiin Kadzibil Muftari, penjelasan dustanya orang yang membuat kedustaan itu. Wa hakahu qablahu Abu Bakar Ibnu Furq wa huwa mawjudun fi kutubi, dan juga sebelumnya telah dinukil oleh Ibnu Furq rahimahullahu taala, dan itu ada dalam kitab-kitabnya. Nah, Abu Hasan Asy'ari mengatakan dalam kitabnya Al-Ibanah, wa hiya akhiru kutubi, dan kitab Al-Ibanah adalah kitab terakhir karya Abu Hasan Al-Asy'ari, yang berarti menunjukkan akidah beliau. Dalam kitab itu Abu Hasan memberikan judul Babu Dzikril Istiwa, bab menyebutkan tentang al-istiwa. In qala qailun, kalau ada orang yang mengatakan, ma taquluna bil istiwa, apa pendapat Anda dalam masalah istiwa? Naqul, maka kita mengatakan, kami mengatakan, ya, kita katakan kepadanya, naqulu lahu innallaha ta'ala mustawin ala arsyih. Maka kita katakan, kita jawab orang yang bertanya itu bahwa Allah Subhanahu wa taala mustawin ala arsyih, beristiwa di atas arsy-Nya. Kata mustawin bentuknya siwanya apa, Ade? Mustawin isim fa'il. Nah, mustawin, istawa yastawi, mustawin isim fa'il. Ya, Abul Hasan Asy'ari menjawab, kita katakan kepada orang yang bertanya itu bahwa Allah Azza wa Jalla mustawin ala arsy, beristiwa di atas arsy-Nya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah katakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, wasaqal adillata ala dzalik. Kemudian Abul Hasan Asy'ari dalam kitab Al-Ibana itu menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan istiwa tersebut. Tsumma qala, kemudian Abul Hasan mengatakan, wa qala qailuna minal mu'tazilati wal jahmiyati wal haruriyah, dan telah berkata orang-orang yang mengatakan dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Jahmiyah, dan dari kalangan Al-Haruriyah. Al-Haruriyah itu apa? Orang-orang Khawarij. Nah, mereka mengatakan inna ma'na qawlihi ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa annahu istawla wa malaka wa qahara. Ya, orang-orang yang mengingkari istiwa ini mereka mengatakan bahwa istawa di sini artinya istaula, menguasai, malaka, memiliki, qahara, mengalahkan, menundukkannya. Wajahadu an ayyakuna Allahu ala arsyihi kama qala ahlul haq. Dan mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya sebagaimana dikatakan oleh ahli sunnati wal jamaah, kelompok yang benar, ahlul haqqi. Wa dhahabu bil istiwa'i ilal qudrah, dan mereka berpendapat dalam istiwa itu kepada makna kekuasaan, menguasai, mengalahkan, itu berarti maha kuasa. Walau kana hadza kama qalu kana la farqa bainal 'arsy wal ardi as-sabi'ati as-sufla. Kalau seandainya maknanya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tidak akan ada perbedaan antara arsy dan bumi yang ketujuh yang paling rendah. Padahal arsy makhluk yang paling tinggi. Ya, makhluk yang paling tinggi. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah wa fawqahu 'arsyur rahman." Nah, ya, kalau kalian berdoa minta surga, mintalah al-firdaus, karena al-firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. Nah, dan di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Nah, kalau kita berdoa minta surga, nah kita diperintahkan minta al-firdaus. Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. Nah, baik.
Ya, kata Abul Hasan rahimahullah taala, kalau seandainya istiwa itu artinya menguasai, tidak berbeda berarti antara arsy dengan bumi yang ketujuh, yang paling bawah. Li'anna Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Wal ardu was samawati wa kullu syai'in fil 'alam, dan bumi serta langit dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Falau kana Allahu mustawiyan 'alal 'arsy bi ma'na al-istila'i wal qudrah, lakana mustawiyan 'alal ardi wal hashushi wal antani wal aqdar. Nah, kalau seandainya kata istiwa di situ diartikan dengan istaula, kalau seandainya makna Allah beristiwa di atas arsy-Nya itu berarti menguasai, niscaya juga bisa dikatakan bahwa Allah beristiwa di atas bumi, beristiwa di atas hasus. Hasus itu kalau bahasa kita kakus, ya. Wal antan, nah, antan jamak dari natnun, nah itu sesuatu yang busuk. Wal aqdar, dan aqdar jamak dari qadir, artinya kotor, tempat-tempat sampah. Waliyadzubillah. Ya, kalau seandainya kata istiwa diartikan istilah menguasai, tidak ada perbedaan antara arsy dengan bumi yang ketujuh. Semuanya bisa dikatakan istiwa. Allah istiwa di atasnya karena semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga, nah, sisi yang lain, kalau seandainya istilah dikatakan istiwa dikatakan istilah beristiwa yang maknanya berada di atas, nah, diartikan di situ dengan menguasai, maka Allah beristiwa, bisa dikatakan beristiwa di atas bumi, di atas tempat-tempat yang kotor. Na'udzubillah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kalimat itu. Nah, dari yang demikian. Li'annahu qadirun 'alal asya'i kulliha. Karena Allah Maha kuasa atas segalanya. Walam najid ahadan minal muslimin yaqulu innallaha mustawin 'alal hasusi wal akhliyah. Dan kita semua tidak pernah mendapatkan dari seorang pun dari kaum muslimin, ya, yang mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas al-hashushi wal akhliyah. Akhliyah jamak dari khala. Khala itu WC, ya, karena kalau masuk ya sendirian. Nah, ya. Fala yajuzu ayyakuna ma'na al-istiwa ya 'alal 'arsy 'ala ma'nan 'am, ala ma'nan huwa 'amun bil asya'i kulliha. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya tidak boleh dibawa makna istiwa itu, istiwa di atas arsy, kepada makna yang merupakan makna umum bagi seluruh makhluknya. Menguasai itu makna yang umum. Wa wajib ayakuna ma'na al-istiwa yahtassu bil arsy duna sairil asya', sehingga merupakan suatu kewajiban makna istiwa itu suatu makna yang dikhususkan kepada arsy, bukan kepada seluruh makhluknya. Hakadha qala fi kitabih al-Mujaz wa ghairuhu min kutubih. Ada wa ghairi min kutub, demikianlah dikatakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah, ya, yang ringkas itu, dan kitab-kitab dia yang lainnya. Nah, jadi tentang masalah istiwa itu adalah ijma' ahli sunnati wal jamaah, dan telah disinggung tadi efek jelek dari kalau seandainya istiwa dikatakan dengan kata al-istila. Nah, tidak ada bedanya antara arsy dan bumi, dan berarti bisa dikatakan, ya, kalau seandainya istiwa makna istilah, berarti bisa dikatakan Allah beristiwa di atas segala sesuatu sampai tempat-tempat yang kotor. Maha suci Allah Azza wa Jalla, nah, dari hal yang jelek tersebut. Nah, ya, jam 3:04. Nah, kita istirahat dulu, nanti insyaallah pada asar kita lanjutkan lagi.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.